Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakbilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab membaca Al-Qur'an. Tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas satu bab yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri dalam kitabnya Akhlaq Hamalatul Quran, bab fi husni sauti bil Quran. Bab yang membahas tentang suara, bagusnya bacaan ketika membaca Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah, akhbarana al-Firyabi qala haddatsana Sufyan bin Shalih qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib qala anba'ana Auza'i an Ismail bin Ubaidillah annahu haddatsahu عن فضالة ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. Di sini muallif membawakan sebuah hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan sangat mendengarkan seorang laki-laki yang memiliki suara yang bagus. Apa yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kita akan memperinci apa yang dimaksud atau yang dimaksud dengan hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dikatakan di dalam Syarah At-Targhib bahwa yang dimaksud dengan hiasi Al-Quran dengan suara kalian ay bitahsini aswatikum indal qiraah. Ketika kita membacanya, kita memperbagus suara kita. Fa innal kalamal hasan yazidu hasanan. Sesungguhnya perkataan yang baik yaitu Al-Quran, ketika dibaca dengan baik akan bertambah kebaikannya. Dan apabila kita menghiasi Al-Quran dengan suara yang baik, maka akan bertambah indah terdengarnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Barra ibn Azib, sami'tu Rasulullah SAW yaqul hassinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Perbaguslah Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang bagus menambahkan Al-Quran menjadi lebih bagus. Hanya saja sebagian ulama ada yang membalik. Ada yang mengatakan hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ada yang berpemahaman bahwasanya maknanya adalah hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Beda apa tidak? Beda. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, dengan hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Yang pertama maknanya, kalau kita ingin menghiasi Al-Quran, maka hiasilah dengan suara kita. Sedangkan makna yang kedua, suara kita ini hendaklah dihiasi dengan Al-Quran. Jangan sampai keluar perkataan yang tidak baik selain Al-Quran. Maka sebagian berpendapat bahwasanya Quran itu kedudukannya sangatlah rendah apabila harus dihiasi hanya sekedar bacaan Al-Quran saja. Justru yang harusnya dihiasi itu suaranya, bukan Al-Qurannya. Jadi bukan berarti Al-Quran butuh kepada suara, tetapi sebaliknya suara kita membutuhkan kepada Al-Quran. Kemudian warawahu Ma'mar an Talhah. Ma'mar memiliki pendapat ini. As-shawab an Mansur an Talhah zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai suara yang keluar itu bukan
Al-Quran. Kalau kita punya suara bagus, maka hiasilah suara bagus tersebut dengan Al-Quran, bukan dengan lagu atau syair-syair yang melalaikan. Jadi ini pendapat Ma'mar an Talhah. Kemudian berkata qultu, yaitu Syekh Muhammad bin Husain al-Ajuri, hadza takallufun la da'iyalah. Ini terlalu berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Tidak boleh ditakwil menjadi zayyinu aswatakum bil Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud dengan menghiasi Al-Qur'an dengan bacaan? Apakah semua bacaan boleh dibaca, diterapkan dalam Al-Qur'an? Maka di sini kita harus kembali kepada ulama yang membahas tentang suara itu sendiri, yaitu ulama al-qiraah wa tajwid. Apakah boleh kita membaca Al-Quran dengan nada yang berlebih-lebihan? Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, apakah hukum membaca Al-Quran dengan maqamat? Apa itu maqamat? Maqamat itu tingkatan suara-suara, tingkatan suara panjang, pendek, bergetar, yang seperti musik. Maka saya mengatakan tidak pantas seseorang membaca Al-Quran dengan maqamat al-musiqi. Akan tetapi sebagian para ulama ada yang membolehkan dan ada yang sama sekali melarang. Pendapat yang pertama yang sama sekali melarang, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Malik, dan hampir semua salaf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Nakhai, Sa'id bin Musayyib, Al-Musayyab. Ini tidak memperbolehkan menggunakan maqamat. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i membolehkan dengan syarat, kata Imam As-Suyuti, tidak sampai keluar dari kaidah tajwid. Contoh, ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini saktah, memutus-mutus suara sehingga agar nampak lebih indah. Maka ini menyalahi kaidah tajwid karena di situ tidak ada saktah. Kemudian mad arid lisukun yang panjangnya 6 harakat. Kemudian ketika memakai maqamat ditambah menjadi 20 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 2 harakat. Ini menyisih, harusnya 6 harakat ditambahkan menjadi 20 harakat. Bahkan Anda pernah mendengar ketika kami ingin pergi lomba MTQ, jadi pelatihnya itu lo bisa 100, mau bisa kuat 50. Nah, ini tentunya menyalahi kaidah at-tajwid. Yang diperbolehkan jika maqamat ini tepat pada bacaannya. Misalnya ada orang membaca dengan luhun, seperti orang yang sedih, nada-nada, ya, sehingga lahan ini atau nada ini menjadikan orang yang mendengarnya seperti apa? Menjadi khusyuk. Misalnya dia membaca, ya, dengan thariqah maqamat tapi tidak berlebih-lebihan, sampai orang tersebut merasa nikmat membacanya, atau orang yang mendengarnya merasa khusyuk. Nah, ini diperbolehkan asalkan tidak keluar dari kaidah at-tajwid. Namun banyak orang yang menjadikan ini sebagai dalil bolehnya mempelajari maqamat karena ini dapat menyebabkan atau menambah kekhusyuan. Ternyata dalam realitanya tidak. Orang belajar maqamat lebih fokus kepada suaranya dibanding dengan maknanya. Ada 5 orang membaca, ya ayyuhal ladzina amanu. 5 orang muter. Ini thariqah bid'ah. Tidak pernah ada satu ayat dipotong-potong berlima membacanya. Atau yang satunya hanya tarannum. Tarannum itu ya seperti itu. Tidak boleh. Maka ini jelas keluar ya dari yang dicontohkan oleh para salaf. Maka maqamat jika tepat sasarannya, membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid, kemudian dengan nagom, bayati, nahawan, ya, kemudian apa lagi? Syirkah atau apa? Pas membacanya yang menambahkan kekhusyuan, di sini sebagian para ulama membolehkan. Bahkan di dalam kitab Dha'iqa'iqul Muhkamah ada sebuah
nukilan yang sangat bagus. Qala Dr. Abdul Aziz Qari Amid Kulliyatul Quran Al-Karim bil Madinatil Munawwarah fi musannafihi al-musamma Sunanul Quran. Dalam kitab Sunanul Quran, Syekh Dr. Abdul Aziz berkata, la ba'sa bi qira'atil Quran bi huznin wa an hadhihi al-qadiyah qala 'anil qari an yamila indal qira'ati bil alhan ila tahzin. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sedih rasanya, Alhamdulillah, sehingga yang lainnya mendengar khusyuk. Nah, menggoyang-goyangkan suara seperti ini tanpa keluar banyak dari kaidah tajwid maka diperbolehkan. Fa innahu al-lahnul munasib li maqamil Quran. Karena lahan seperti ini, goyangan suara seperti ini pas ketika kita bacakan Al-Qur'an tersebut. Wa huwa lahnud da'i ila al-khusyu' wa tadhakkur. Karena bacaan walaupun sedikit bergoyang, tapi ini membawa seseorang menjadi lebih khusyuk mendengarkannya dibanding dengan bacaan yang tidak disertai dengan goyangan atau suara yang berkelok. Contohnya misalnya dikatakan di sini, wa mimman yurattil duna an yaltazima bil alhan Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, kalau antum dengarkan, bacaannya tidak ada goyang-goyangannya. Betul tidak? Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada goyang sana, goyang sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu aja. Ini cocok untuk yang ngajar Quran. Tapi kalau pemuda-pemuda, senangnya yang bergoyang-goyang, yang ada nada-nadanya. Nah, nada ini jika tidak berlebihan, maka kata Syekh diperbolehkan. Bahkan apabila nadanya sampai membawa kepada kekhusyuan, sampai orang bisa lebih khusyuk dan tadabbur terhadap Al-Quran, maka ini diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ma ma'na? Qala at-tadzinu an yuhassinahu. Yang maksud adalah tazyin, menghiasi bacaan Al-Quran, menghiasi Al-Quran dengan suara kita harus sesuai dengan kaidah tajwid. Dr. Aiman Rusdi Suwaid menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah at-tamtid, wat-tamdid, wat-tahzin, wat-tardid. Ketika orang membaca ingin berusaha sedih, malah menjadi berlebih-lebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dipotong-potong suara akhirnya. Padahal dia tidak sedih, hanya itu seni saja. Maka ini jelas keluar dari kesalahan membaca, ini termasuk kesalahan membaca Al-Quran. Atau memanjangkan suara, ya, ini udah berapa kali? Padahal mad itu satu nafas. Kalau ada membaca ini berapa kali dia menggoyang-goyangkan? Ini juga termasuk ya at-tardid. Kemudian at-tamtid, memanjakan ya ayu, a-nya harusnya tidak panjang malah dipanjangkan. Ini juga termasuk dalam kesalahan. Maka yang paling bagus apabila kita ingin membaca Al-Quran dan kita memiliki suara yang bagus, maka bacalah dengan tajwid. Sebagaimana Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan, ya, bi ghairi ta'assufin. Ta'assuf itu artinya jangan sampai berlebih-lebihan. Ada orang membaca Quran, suaranya sedikit sampai dia ingin mengeluarkan suaranya. Ini namanya ta'assuf. Kalau suaranya jelek, suaranya tidak bagus, baca aja biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nada sendiri. Tidak usah ingin mencontek Syekh fulan, akhirnya malah pales, berlebih-lebihan. Ini namanya ta'assuf. Ta'assuf itu berusaha kuat menahan, sampai bacaannya tidak karuan. Kalau kita punya suara bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, bacalah sesuai fitrah yang Allah berikan kepada kita.
Ustaz, anak kalau dengerin ngaji anak ini gak jelas nadanya, nada syekh apa ini? Gak apa-apa, itu jauh lebih bagus dibanding kita meniru syekh fulan, tapi malah jatuh kepada lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, qala Muhammad bin Husain al-Ajuri, yang bagi liman razaqahu husnas sauti bil Quran an ya'lama anna Allah qad khassahu bi khairin azim. Yang punya suara bagus, dengarkan, yang punya suara bagus, maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai apa? Pakai nyanyi, mentang-mentang suaranya bagus, serak-serak becek. Wah, nyanyi. Ini akan nikmat yang menjadi azab. Justru kalau suaranya bagus, maka gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Ya, dan ini adalah nikmat yang besar. Tidak semua orang diberikan suara yang bagus. Falya'rif qadara ma khassahu Allah bihi. Maka hendaklah dia mengetahui bagaimana Allah memberikan ini kepada dia, dan Allah mengkhususkan dari banyak orang dia bisa baca Al-Quran dengan bagus. Wal yaqra'uhu lillah, bacalah untuk Allah Subhanahu wa taala, la lil makhluqin. Ini penting. Kalau punya suara bagus, biasanya punya apa? Kecenderungan ingin dipuji. Kalau kita punya suara bagus, apalagi misalnya lagi sholat, baca, tiba-tiba di samping sini ada orang yang liatin kita, kayaknya sedih. Wah, ini kayaknya sedih nih dengar suara anak. Tambah kita buat-buat nadanya. Wah, agar orang ini melihat ke kita, perhatian. Ini hati-hati. Kalau kita punya suara bagus, gunakanlah suara tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji. Masya Allah ya, suara antum sejuk anak dengarnya. Tambah hidungnya kempis. Ya. Ini wal yahdar minal maili ila an yustama'a minhu liyahdha bihi 'inda sami'in. Hati-hati kalau kita misalnya ada perwakilan baca Al-Quran di acara tertentu, biar semuanya bisa menangis nih anak. Kalau anak yang baca semuanya menangis, wah ini sudah ada niat yang salah. Kemudian mulai membaca, kok nggak ada yang nangis ya? Jangan-jangan anak kurang sedih ini. Ketika turun dari podium, gak ada yang salaman, gak ada yang bilang Masya Allah. Berarti niat kita bukanlah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghbatan fid dunia, apalagi karena kita ingin mengambil atau mendapatkan harta atau kedudukan di dunia. Wah, kalau ada acara ini, kalau ada fulan ini, biar mendapat kedudukan di sisi siapa? Pemimpin. Kemudian di sisi siapanya? Atasannya. Ini adalah sebuah penyelewengan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ja'inda abna'i dunya, ingin didudukan, ingin dianggap di antara para pecinta dunia, ingin dipuji. Wah, Masya Allah fulan suaranya bagus. Ini hati-hati. Maka dahulu Syekh Abdul Karim hafizahullah taala mengatakan kepada kami, zaman sekarang itu banyak orang duduk di studio, rekaman, share. Duduk di studio sendiri, edit sendiri, rekaman, share. Tanpa tahu bacaannya bagus, benar atau tidak. Yang penting going to viral, yang penting viral. Kemudian disebut gelarnya reciter Quran. Wah, padahal qiraahnya masih banyak mad yang dia salah, gunnahnya, panjang pendeknya. Termasuk misalnya dalam bacaan-bacaan tertentu, misalnya raum dengan ismam, bagaimana raum, bagaimana ismam. Raum artinya apa? Ada ayat di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, malaka la ta'manna. Bagaimana cara membaca dengan raum dan ismam? Raum, malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna. Kalau raum, kalau ismam itu ismam monyong. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Karena dia tidak ada pengetahuan, dia baca saja begitu, di-share ke orang mengikuti, akhirnya salah dalam membaca. Kemudian dalam ayat-ayat tertentu yang mana di situ harus memiliki ilmu tajwid misalnya. Ya dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw di situ wawu dengan wawu bertasydid, dibaca dengan gunnah, maka ini salah. Dzalika bima asaw. Itu bukan gunnah, karena yang digunakan itu mim dengan mim.
Kemudian saktah, bagaimana saktah? Ya, iwaja qayyiman liyundhiraba. Kemudian kalla bal rona. Ini butuh kepada pembelajaran tajwid. Jadi jangan sampai rekaman kemudian di-share viral, tidak tahu bahwasanya rekaman tersebut banyak dengan kesalahan. Tetapi kata Syekh dahulu, pertama kali rekaman itu ada siapa? Yaitu Mahmud Al-Husari rahimahullah. Dia adalah orang yang pertama membuat rekaman suara murotal yang dihadiri oleh ribuan, bahkan banyak ulama yang hadir di situ membetulkan bacaannya di hadapan kamera. Maka kalau di hadapan tasjil, kalau antum lihat tasjilat Syekh Husari zaman dulu, mungkin suaranya masih menggunakan apa tuh? Kaset. Dan itu disaksikan oleh para ulama qurra untuk membetulkan apa yang beliau baca. Tidak seperti sekarang, duduk di studio sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, kasih nada-nada, efek-efek biar rada-rada sejuk, di-share viral, ternyata panjang pendeknya masih salah. Ini adalah yang sangat berbahaya sekali. Zaman sudah zaman fitnah. Kalau kita buka misalnya situs Quran, itu banyak sekali orang-orang Quran ini macam-macam. Mereka bebas memasukkan rekaman-rekamannya ke dalam situs tersebut, kemudian orang bebas juga mendownloadnya. Akhirnya tidak sedikit dari antara mereka yang salah dalam bacaan, kemudian diikuti oleh banyak orang. Wassalatu bil muluki duna salati bi awamin nas. Kemudian orang yang punya suara yang bagus juga cenderung kalau imam sholat inginnya imam di belakang orang-orang yang memiliki kedudukan. Tapi kalau disuruh imam di mana? Di tempat-tempat apalagi nggak ada amplopnya, wah anak nehi banget ini. Udah anak mau keluarin suara qiraat anak nih, tapi imamnya di belakang kakek-kakek, anak-anak. Akhirnya bacanya seadanya saja. Nah ini. Tapi kalau di belakangnya ada bapak bupati, bapak wali kota, bacaannya masya Allah. Yang biasa tidak dikeluarkan semua. Dahak-dahaknya dikeluarkan. Biar terkesan bahwa orang ini adalah pakar dalam membaca Al-Quran. Ini adalah termasuk bagian dari hal yang harus diperhatikan oleh para pembaca dan penghafal Al-Quran, terutama mereka yang membacakan Al-Quran di hadapan manusia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Buku ini sangatlah luar biasa. Bagaimana beliau ya rahimahullah, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah menasihati bagaimana kita harus bermuamalah dengan Quran, bagaimana kita membawa Al-Quran ini, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan Al-Quran kepada kita semua, menjadikan Al-Quran penerang cahaya kehidupan kita, dan kita dapat mengamalkan isi Al-Quran dan juga As-Sunnah dari pemahaman yang benar. Maka demikian dapat disampaikan pada siang hari ini. Ini adalah kajian selingan pengisi waktu kosong karena Ustaz Anpal kebetulan beliau sedang ada acara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Jika ada kesalahan, semua datang dari kekurangan dan kebodohan saya yang masih menuntut ilmu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in hudahu ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.